Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it wrong, heard that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari, SEMAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keperilakuan kelas 8B akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 9 yaitu grafting dan tindakan tidak etis. Anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Dwika Prastiwi, 2 Netia Ayu Dewayanti, 3 Fitri Nurharyati, 4 Rizka Oktaviana, dan 5 Elisa Putri Stianingrum. Saya Elisa Putri Stianingrum akan menjelaskan tentang pengertian grafting. Grafting merupakan situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuhnya kemerosotan moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Tingginya kesepakatan antar anggota kelompok untuk menjaga kekompakan dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama menyebabkan rendahnya motivasi untuk menilai kebenaran keputusan tersebut terhadap moral dan etika yang berlaku. Teori ini memberikan penjelasan mengapa beberapa organisasi membiarkan atau mengabaikan anggota organisasi melakukan tindakan tidak etis meskipun mereka memahami bahwa aktivitas tersebut salah. Selanjutnya, grafting terjadi ketika terdapat konvergenitas pikiran, rasa, visi, dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok. Orang-orang yang berada di dalam kelompok itu dilihat tidak sebagai individu, namun representasi dari kelompoknya. Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan adalah kesepakatan suatu kelompok. Selanjutnya, grafting terjadi ketika terdapat konvergenitas pikiran, rasa, visi, dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok. Orang-orang yang berada di dalam kelompok itu dilihat sebagai individu, tetapi representasi dari kelompoknya. Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan adalah kesepakatan suatu kelompok. Selanjutnya, model teoritas dari grafting. Yang pertama, high cohesion atau kohesivitas tinggi merupakan kekuatan untuk menjaga kelompok agar tetap utuh dengan cara menjaga kesatuan antar anggotanya. 2. Isolation of the group atau isolasi grup. Kelompok memisahkan diri dari pendapat orang lain atau ahli lingkungannya. 3. Lack of methodological procedure for screen and evaluation atau kurangnya metode prosedur untuk mencari informasi dan penilaian. Kelompok mengalami keterbatasan dalam mencari informasi dan penilaian. Keempat, directive leadership atau kepemimpinan yang direktif. Kelompok berjalan di bawah arahan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Kelima, expression atau kelompok berada pada tekanan yang tinggi. Kelompok berada pada tekanan tinggi sehingga sulit atau sedikit harapan untuk menemukan solusi lebih baik dibandingkan solusi yang diberikan pemimpin. Selanjutnya, symptoms atau gejala-gejala grafting. Yang pertama, illusion of invulnerability. Persepsi yang keliru pada keyakinan bahwa pendapat kelompok tidak terkalahkan. Yang kedua, collective rationalization. Rasionalitas kolektif dengan cara membenarkan hal-hal yang salah seakan-akan masuk akal. Yang ketiga, belief in inherent morality of the group. Percaya pada moralitas terpendam yang ada pada diri kelompok. Yang keempat, stereotype of outgroup. Stereotip terhadap kelompok lain, menganggap kelompok lain buruk. Yang kelima, direct pressure on dissenters. Tekanan langsung pada anggota yang berbeda pendapatnya dengan kelompok. Yang keenam, self-censorship. Sensor terhadap diri sendiri jika pendapatnya bertentangan dari kelompok. Yang ketujuh, illusion of unanimity. Ilusi bahwa semua anggota sepakat dan bersuara bulat. Yang kedelapan, self-appointed mind guard.
secara otomatis menjaga mental untuk mencegah dan menyaring informasi-informasi yang bertentangan dengan keputusan kelompok. Selanjutnya, gejala-gejala group think. Yang pertama, persepsi yang keliru pada keyakinan bahwa pendapat kelompok tidak terkalahkan. Yang kedua, usaha bersama untuk merasionalisasikan tindakan kelompok. Yang ketiga, keyakinan yang tidak terbantahkan pada moralitas kelompok. Yang keempat, stereotip terhadap kelompok lain menganggap kelompok lain buruk. Yang kelima, penindasan terhadap perbedaan pendapat dalam kelompok dengan tekanan langsung pada anggota yang tidak loyal. Selanjutnya, potensi bahaya. Excessive optimis, terlalu optimis. Extreme risk-taking, terlalu mengambil resiko. 2. Mengabaikan peringatan. Yang ketiga, anggota kelompok mengabaikan konsekuensi moral dan etis dari keputusan mereka. Yang keempat, tidak ada usaha yang dilakukan untuk memahami pandangan etis orang lain. Yang kelima, anggota kelompok enggan untuk mengekspresikan argumen yang bertentangan dengan keyakinan dan komitmen kelompok. Baik, selanjutnya saya Fitri Nurharyati akan menjelaskan mengenai karakteristik kelompok grup teknik. 1. Komprehensif kelompok. Kedua, kesetiaan kelompok yang berlebihan. Dan ketiga, keyakinan yang kuat untuk terus menjadi anggota kelompok. Kemudian keempat, kepemimpinan dekreatif. Kelima, mentalitas Bomtum Lainon. Catatan dalam pengambilan keputusan, sedikit alternatif efektif yang disarankan. Kedua, tidak ada pengujian kembali mengenai alternatif tindakan tidak etis yang dipilih. Kemudian ketiga, tidak ada pengujian marginal alternatif tidak ada akan etis yang ditolak. Keempat, menolak opini yang bertentangan. Kemudian kelima, bias dalam memilih informasi yang baru. Keenam, menenang dalam segala konsekuensinya atau Coleman, keputusan yang tidak etis, kualitas keputusan buruk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencegah group think. Ada dua, yaitu yang pertama, devil advocate. Devil advocate adalah seseorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumen kelompok. Devil advocate memberikan kritik pada keputusan yang diambil kelompok untuk menguji keabsahan atau validitas argumen tersebut. Hal ini akan menghindarkan kecenderungan terjadinya group think pada kelompok dan tetap berfungsi sebagai tindakan mencegah untuk terjadinya perilaku tidak etis. Yang selanjutnya yaitu dialectic methods. Dialectic method sendiri berarti penataan perdebatan antara pandangan yang bertentangan dalam kelompok terlepas dari perasaan pribadi anggota. Kelebihan metode ini adalah presentasi dan debat dari asumsi yang mendasari tindakan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu group think di akuntansi. Group think sendiri merupakan salah satu fenomena psikologis yang berdampak negatif bagi banyak orang. Salah satu contohnya pada saat kesalahan dalam pengambilan keputusan saat rapat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.